Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Marani dengan NIM 20029142. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penggunaan media pembelajaran matematika, yaitu media papan unsulin. Media pembelajaran papan unsulin ini akan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran lingkaran, yaitu mengenai KD 3.7, menjelaskan konsep sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring, serta hubungannya. Media pembelajaran papan unsulin ini merupakan media pembelajaran matematika yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep lingkaran, tepatnya mengenai unsur-unsur lingkaran dan sudut lingkaran. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai busur, tali busur, dan panjang busur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, khususnya busur dan tali busur. Kemudian, peserta didik dapat menemukan prinsip panjang busur. Ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan mengenai busur, tali busur, dan panjang busur. Sebelum membahas atau mempraktekkan bagaimana penggunaan media papan unsulin ini, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta cara pembuatan media ini. Pertama, alat dan bahannya ada styrofoam, karton berwarna biru, paku paspin, gunting, cutter, penggaris, jangka, spidol, benang wol, busur, dan selotip atau double tip. Untuk pembuatan medianya itu sendiri adalah pertama, gambar persegi dengan ukuran 30 x 30 cm pada karton berwarna biru, lalu gunting mengikuti pola yang telah dibuat. Selanjutnya, pada karton yang telah digunting tadi, gambar lingkaran dengan ukuran diameter 28 cm menggunakan jangka, lalu potong menggunakan cutter mengikuti pola. Sehingga yang tersisa yaitu karton berbentuk persegi dengan bolongan berbentuk lingkaran di tengahnya. Kemudian beri nama titik pada sembara tepi lingkaran dengan menggunakan spidol berwarna. Selanjutnya, buat judul papan unsulin dan gunting mengikuti pola. Kemudian, tempelkan karton yang telah dipotong tadi serta judul papan unsulin pada styrofoam menggunakan double tip. Selanjutnya, papan unsulin siap digunakan. Apa itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah himpunan semua titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, suatu titik tertentu ini dinamakan pusat lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki beberapa unsur, yaitu diantaranya titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai busur dan tali busur, serta mengenai panjang busur. Pertama, kita akan membahas mengenai busur lingkaran. Apa itu busur? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cermati langkah berikut. Nah, kita ambil sembarang titik pada tepi lingkaran. Nah, misalkan titik A dan titik B. Lalu kita hubungkan titik A dan titik B. Nah, dapat kita lihat garis yang menghubungkan titik A dan titik B ini dinamakan busur lingkaran, yaitu busur AB. Lalu bagaimana dengan titik-titik yang lainnya? Misalkan titik E dan titik C. Kita hubungkan titik E dan titik C. Nah, dapat kita lihat garis yang menghubungkan titik E dan titik C ini dinamakan busur EC. Nah, setelah kita dapatkan busur AB dan busur EC, dapat kita simpulkan bahwa busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua buah titik sebarang pada lengkungan tersebut. Selanjutnya, tali busur. Apa itu tali busur? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ikuti langkah berikut. Kita ambil sembarang titik pada tepi lingkaran, misalnya titik A dan titik E. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut.
kita lihat, garis yang menghubungkan titik A dan titik E ini dinamakan tali busur dengan nama tali busur AE. Lalu bagaimana dengan titik-titik yang lainnya? Nah, misalkan kita hubungkan titik A dan titik D. Nah, garis yang menghubungkan titik A dan titik D ini dinamakan tali busur AD. Nah, setelah kita dapatkan tali busur AE dan tali busur AD, dapat disimpulkan bahwa tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik sebarang pada tepi lingkaran. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa diameter juga menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Nah, apa perbedaannya dengan tali busur? Nah, diameter lingkaran itu menghubungkan dua buah titik pada lingkaran itu melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan tali busur menghubungkan dua buah titik pada lingkaran itu tanpa melalui titik pusat. Selanjutnya, panjang busur. Nah, bagaimana cara menentukan panjang busur? Misalkan, ini titik A, titik O, dan titik B. Nah, kita bentuk sudut AOB. Nah, dapat kita lihat sudut AOB dengan panjang busur AB. Nah, bagaimana jika kita perbesar sudutnya? Misalnya, kita bentuk sudut AOC. Nah, dapat kita lihat ketika sudutnya diperbesar menjadi sudut AOC, itu panjang busurnya menjadi AC. Nah, sehingga ketika sudutnya diperbesar, maka panjang busurnya juga semakin panjang. Nah, bagaimana jika kita perbesar sudutnya menjadi 360 derajat? Nah, ternyata setelah kita perbesar sudutnya menjadi 360 derajat, panjang busur ini itu akan sama dengan keliling lingkaran, sehingga didapatkan hubungan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat. Nah, sehingga didapatkan rumus untuk panjang busur adalah sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai busur, tali busur, dan panjang busur, telah disediakan LKPD, di mana pada LKPD tersebut, peserta didik dapat mencatat hasil-hasil dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, dan kemudian pada kegiatan 1 itu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi busur dan tali busur pada lingkaran dengan titik-titik yang lainnya, sehingga nanti peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai busur dan tali busur. Nah, pada kegiatan kedua, peserta didik diminta untuk menemukan prinsip panjang busur, di mana disediakan lingkaran dengan berbagai sudut pusat, sehingga peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai rumus panjang busur. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai penggunaan media pembelajaran papan unsulin. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.